Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nak. Semoga kalian sehat selalu. Oke, kita lanjut ke bab 7, materi lingkaran dan garis singgung. Sebelum pembelajaran dimulai, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita lanjut. Yuk simak videonya. Jangan lupa difahami dan dicatat materi dari ibu. Oke. Kita akan ke pengertian lingkaran. Nah, dapatkah kalian menyebutkan contoh benda yang berbentuk lingkaran? Yang pertama, ada apa itu? Ada roda sepeda. Yang kedua, ada jam tangan. Dan ketiga, contohnya adalah kue tart. Nah, itu adalah contoh benda yang berbentuk lingkaran. Nah, dari gambar tersebut, kita dapat simpulkan apa yang dimaksud dengan lingkaran itu. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Kita lanjut ke unsur-unsur lingkaran. Coba perhatikan gambar di samping itu. Nah, gambar itu ada gambar lingkaran, kemudian garis singgung dan lain sebagainya. Oke, kita amati. Yang pertama, titik O disebut pusat lingkaran. Kemudian titik OA disebut jari-jari lingkaran. Titik BC disebut diameter lingkaran. Garis lurus AB disebut tali busur. Garis lengkung AB disebut busur. Daerah arsiran OAC disebut juring. Ya, diamati gambar di samping itu. Oke. Kemudian daerah arsiran yang dibatasi busur dan tali busur AB disebut tembereng. AOB disebut sudut pusat, ABC disebut sudut keliling, BFC disebut sudut dalam lingkaran, BDC disebut sudut luar lingkaran. Jika OA tegak lurus terhadap garis K, maka garis K disebut garis singgung lingkaran. B. Menentukan nilai pendekatan pi. Nilai pi tidak dapat dinyatakan secara tepat dalam pecahan biasa atau pecahan desimal. Bilangan pi adalah bilangan irasional yang berada di antara 3,14 dan 3,142. Maka nilai pi dinyatakan dengan pendekatan 3,14 dengan pembulatan sampai 2 tempat desimal atau dapat digunakan pecahan biasa, yaitu pi sama dengan 22/7. C. Keliling lingkaran. Nah, di situ ada gambar keliling lingkaran, ada yang diarsir dan tidak diarsir. Nah, garis tengah itu dinamakan apa? Diameter. Kemudian rumus keliling lingkaran dapat dituliskan K sama dengan pi kali D, karena D sama dengan 2 kali R, maka K sama dengan pi kali 2R atau K sama dengan 2 pi R. Nah,
D itu apa Bu Selvi? D itu diameter, R itu jari-jari, Pi-nya bisa pakai 22/7 atau 3,14. Lanjut kita ke contoh soal yang pertama. Hitunglah keliling lingkaran jika diketahui diameternya 20 cm. Rumus keliling lingkaran 2 kali Pi kali R, yaitu 2 dikali Pi-nya 3,14, jari-jarinya atau R-nya 10. Nah, kemudian 2 kali 3,14 kali 10 hasilnya 62,8 cm. Soal yang kedua, hitunglah panjang jari-jari lingkaran jika kelilingnya 176 cm dan kita memakai Pi 22/7. Rumus keliling K sama dengan 2πr. Nah, kelilingnya berapa? Kan sudah diketahui kelilingnya 176. Kemudian 2, rumusnya turun, Pi-nya kita pakai 22/7, R-nya belum diketahui. Nah, 176 dibagi 2 berapa? 88. Nah, 88 tadi dari mana? Dari 176 dibagi 2. Kemudian 88 sama dengan 22/7 dikalikan R. Nah, R-nya pindah ruas, kan ditanya R-nya. R sama dengan 88 dikali 22/7. Kenapa dikali? Karena 88-nya pindah ruas ke kanan. Kalau ke kiri nanti dibagi. Oke, jadi lanjut, R sama dengan 88 kali 22/7, hasilnya 28 cm. Nah, kita mencari diameter. Kita mencari panjang jari-jari, yaitu diameter sama dengan 2 kali 28. Jadi hasilnya 56 cm. Jika lingkaran kelilingnya 176, maka jari-jarinya adalah 56 cm. Kita lanjut ke luas lingkaran. Nah, lihat gambar di atas itu. Itu ada lingkaran, 6 diarsir dan 6 polos tidak diarsir. Jika potongan-potongan juring yang diletakkan secara berdampingan membentuk bangun yang menyerupai persegi panjang dengan panjang setengah kali keliling lingkaran dan lebar sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, sehingga luas lingkaran diperoleh rumusnya L sama dengan Pi kali R kuadrat. Kita lanjut lagi ke contoh soal luas lingkaran. Nah, tentukan luas bidang lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Rumusnya luas lingkaran tadi apa? Pi kali R kuadrat. Nah, Pi kita pakai 3,14 dikalikan R-nya 10 kali 10 bisa, atau 10 kuadrat gitu ya. Jadi 3,14 dikalikan 10 kali 10 atau dikali 10 pangkat 2, yaitu hasilnya 314. Jadi luas lingkarannya adalah 314 cm persegi. Oke? Sekian dari Bu Selvi. Jika ada kesulitan bisa langsung tanya ke Ibu. Tetap semangat nak belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.